Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Nur Asfi Akbar dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Islam Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network untuk ujian tengah semester kendali cerdas. Neural network. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Fungsi neural network. Yang pertama, pengklasifikasian pola. Selanjutnya, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Penyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Memetakan pola-pola yang sejenis. Pengoptimasi permasalahan. Prediksi. Kemudian ada komponen. Komponen yang pertama yaitu input layer. Input layer terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersembunyi. Yang kedua, hidden layer. Hidden layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Yang ketiga, output layer. Output layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi atau langsung dari lapisan masukan yang nilai luarannya melambangkan hasil kalkulasi dari X menjadi nilai Y. Kemudian pembuat adalah parameter dalam jaringan saraf yang mengubah data input dalam lapisan tersembunyi jaringan. Jaringan saraf adalah serangkaian node atau neuron. Dalam setiap node adalah satu set input, bobot, dan nilai bias. Ketika input memasuki node, ia dikalikan dengan nilai bobot dan output yang dihasilkan. Diamati atau diteruskan ke lapisan berikutnya dalam jaringan saraf. Seringkali bobot jaringan saraf terkandung dalam lapisan tersembunyi jaringan. Kemudian error. Error adalah selisih antara output dan output layer. Berikutnya, learning rate adalah hiperparameter yang mengontrol berapa banyak untuk mengubah model sebagai respon terhadap kesalahan estimasi setiap kali bobot model diperbarui. Kemudian MSE adalah fungsi resiko sesuai dengan nilai yang diharapkan dari hilangnya kesalahan kuadrat. Fakta bahwa MSE hampir selalu benar-benar positif dan bukan nol adalah karena keacakan atau karena penaksir tidak memperhitungkan informasi yang dapat menghasilkan perkiraan yang lebih akurat. Kemudian fungsi aktivasi merupakan fungsi matematis yang digunakan untuk mendapatkan output neuron dari nilai inputnya. Disebut aktivasi karena output akan bernilai jika melampaui nilai thresholdnya. Kemudian ada hard limiter. Hard limiter berfungsi transfer yang memaksa neuron untuk menghasilkan satu jika input bersihnya mencapai ambang. Jika tidak, maka output 0. Ini memungkinkan neuron untuk membuat keputusan atau klasifikasi. Kemudian ada tahap-tahap neural network. Yang pertama adalah forward propagation, yaitu input data dimasukkan ke arah maju melalui jaringan. Setiap lapisan tersembunyi menerima data input, memprosesnya sesuai fungsi aktivasi dan berpindah ke lapisan berikutnya. Yang kedua ada backward propagation, adalah sebuah algoritma untuk pembelajaran yang diawasi dari jaringan saraf tiruan menggunakan gradien descent diberikan jaringan saraf tiruan dan fungsi kesalahan metode menghitung gradien fungsi. Kesalahan sehubungan dengan bobot jaringan saraf. Oke, langsung saja kita menuju ke demo neural network. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini ada tabel kebenaran, tabel proses, dan ada tabel pembobot. Kemudian di sini
Kemudian di sini ada tombol get data, bertujuan untuk memindahkan data dari tabel kebenaran ke tabel proses, yaitu input A dan B yang berada pada tabel kebenaran akan pindah ke tabel proses. Sedangkan output yang ada di tabel kebenaran akan pindah ke tabel proses yang berada pada kolom target yang ini. Nah, kemudian ketika tombol get data diklik, data akan memindahkan dari atas ke bawah dan terus secara berulang. Kemudian untuk tombol generate number diklik akan mengisi tabel pembobot secara acak dan angkanya dimulai dari -1 sampai dengan 1. Kemudian untuk tombol forward, ketika tombol ini diklik, nah ini, data yang ada di input akan dikalikan dengan tabel pembobot yang ada di input hidden. Nah, caranya yaitu input pada data A ini akan dikalikan dengan yang ini, kemudian ditambah input data yang B ini dikalikan dengan input hidden yang B ini, kemudian dan hasilnya akan di sini. Nah, untuk yang ini caranya yaitu input data pada A ini dikalikan dengan input hidden yang ini, ditambah ini dengan dikalikan dengan ini, maka hasilnya 0 yang berada di sigma ini. Setelah itu kemudian hasil dari tabel sigma ini akan dikenakan fungsi aktivasi. Kemudian masuk ke tabel hidden aktivasi. Untuk aktivasi kita menggunakan head limiter. Jika hasil aktivasi sigma lebih dari 0, maka hasilnya itu 1. Dan jika kurang dari 0, maka hasilnya itu 0. Nah, kalau ini sigmanya 0, maka hasil aktivasinya adalah 1. Kemudian untuk sigma yang ada di output ini dihasilkan dari perkalian antara aktivasi dikalikan dengan hidden output. Caranya yaitu aktivasi yang A ini dikalikan dengan hidden output yang ini. Setelah itu ditambah ini dikalikan dengan yang ini, maka hasilnya ini dan sama yaitu tabel aktivasi yang pada ini jika lebih dari 0 maka hasilnya 1, dan jika kurang dari 0 maka hasilnya 0, dan di sini kurang dari 0 maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk tabel error dihasilkan dari pengurangan target ini dengan output yang aktivasi yang berada pada output, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk error hidden dihasilkan dari perkalian antara error dengan pembobot hidden ke output. Ini dikalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini, maka hasilnya ini semuanya 0.
Kemudian tombol backward. Fungsi dari tombol backward ini adalah untuk memperbarui pembobot input ke hidden maupun bobot hidden ke input. Proses selanjutnya yaitu mengulang get data, kemudian forward, kemudian backward hingga seluruh data pada gerbang logika habis. Selanjutnya error dari setiap input akan dikuadratkan kemudian dirata-rata dengan menggunakan tombol MSE. Dan akan muncul pada kolom MSE yang ini. Lanjut ke tombol belajar. Tombol belajar yaitu digunakan untuk mengotomatiskan tombol get data forward, backward, kemudian setelah data tabel kebenaran habis akan melakukan perintah MSE dan terus berulang hingga jumlah perulangan yang telah ditentukan atau ketika MSE telah mendekati 0. Nah, ini sudah mendekati 0, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu tombol clear data. Tombol clear data di sini tujuannya berfungsi untuk menghapus semua data yang berada pada sel di sini. Untuk kesimpulannya, banyak manfaat dari neural network dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah untuk pengenalan pola. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.